Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam Indonesia Ngarit. Apakah kalian ingin tahu rahasia merawat domba yang sehat, cepat berkembang, dan menyenangkan? Nah, video ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang jenis-jenis pakan berkualitas untuk domba kita. Ini adalah kunci untuk menjaga domba kita tetap produktif dan dalam kondisi prima. Karena kualitas pakan dan perawatan yang baik akan menentukan keberhasilan peternakan domba kita. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang pakan dasar yang seharusnya ada dalam menu domba kita, yaitu hijauan segar. Hijauan segar itu meliputi rumput dan dedaunan. Rumput segar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu rumput lapangan atau rumput sawah dan rumput budidaya. Rumput sawah yaitu rumput yang tumbuh liar di sawah, sedangkan rumput budidaya adalah rumput yang kita tanam. Contohnya rumput odot, ada rumput pacong, ada rumput gajah, ada rumput gama umami, dan masih banyak lagi. Semua itu biasanya ditanam oleh peternak sebagai bank pakan. Adapun hijauan segar yang termasuk dedaunan adalah golongan dari tanaman jenis legum atau gampang-gampangannya tanaman jenis kacang-kacangan. Nah, cirinya tanaman yang masuk jenis kacang-kacangan itu adalah kita tengarai tanaman yang buahnya itu berpolong. Ya. Jadi, tanaman yang buahnya berpolong merupakan jenis tanaman legum. Ini sangat baik untuk ternak domba kita karena gizi dan proteinnya luar biasa. Contohnya seperti apa? Contohan tumbuhan legum yang rendah ya, jenis rendah, seperti kacang buncis, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang kapri, bunga telang, dan lain sebagainya. Itu daun-daunnya, kulit-kulitnya, biji-bijinya itu bisa diberikan ke domba-domba kita. Sedangkan contoh legum yang tumbuh tinggi seperti pohon puri, pohon petai, indigo vera, gamal, kelor, dan sebagainya. Teman-teman, hijauan seperti rumput dan berbagai jenis tanaman hijau lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam merawat dan meningkatkan produktivitas ternak kambing dan domba-domba kita. Hijauan adalah sumber protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak domba. Protein membantu dalam membentuk otot ternak domba kita. Serat dalam hijauan membantu pencernakan ternak, mengurangi risiko gangguan pencernakan seperti kolik, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Selain protein, hijauan juga mengandung karbohidrat yang merupakan sumber energi penting untuk ternak dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karbohidrat membantu menjaga tingkat energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Serat membantu mengoptimalkan pergerakan makanan melalui saluran pencernaan dan mencegah masalah pencernaan seperti sembelit. Selain rumput, domba kita juga membutuhkan pakan konsentrat. Ini seperti makanan cepat saji bagi mereka. Konsentrat memberikan energi ekstra yang diperlukan. Pakan konsentrat yang sudah jadi biasanya diproduksi oleh pabrik, kita tinggal membeli gitu aja ya. Unsur-unsurnya sudah komplit dan kita tinggal menyajikan ke domba-domba kita dengan takaran yang dianjurkan. Namun ada pula konsentrat yang perlu kita rekayasa, yaitu dari bahan biji-bijian yang kita campur menjadi satu. Misalnya biji jagung, dedak bekatul, biji kacang, dan lain sebagainya.
Bahan-bahan tersebut kita giling hingga halus menjadi konsentrat. Konsentrat itu artinya pakan penguat. Ada juga jenis pakan yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan pembuatannya, yaitu pakan fermentasi. Pakan fermentasi adalah metode pemberian pakan yang telah difermentasi oleh mikroorganisme tertentu seperti bakteri asam laktat. Fermentasi mengubah komposisi pakan dan memberikan beberapa kelebihan serta manfaat khusus bagi domba-domba kita. Adapun kelebihan dan manfaat pakan fermentasi buat ternak domba kita adalah: 1. Meningkatkan nutrisi. Selama proses fermentasi, mikroorganisme menguraikan sebagian besar bahan pakan yang kompleks itu, ya, seperti serat dan karbohidrat, menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Ini membuat nutrisi dalam pakan lebih mudah diakses oleh pencernakan domba. Yang kedua, pencernaan yang lebih baik. Pakan yang telah difermentasi lebih mudah dicerna oleh domba. Proses fermentasi merusak dinding sel tanaman dan melepaskan nutrisi yang terperangkap di dalamnya. Akibatnya, domba dapat mencerna makanan dengan lebih efisien dan mendapatkan lebih banyak nutrisi dari setiap kunyahannya, setiap gigitannya. Yang ketiga, fermentasi juga dapat meningkatkan kadar protein dalam pakan. Bakteri asam laktat dalam fermentasi dapat mengubah senyawa nitrogen menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh domba. Ini berarti domba dapat memperoleh lebih banyak protein dari pakan yang sama. Yang keempat, proses fermentasi dapat mengurangi kadar beberapa senyawa berbahaya dalam pakan, seperti anti nutrisi dan senyawa yang mengandung toksin. Toksin itu racun. Ini dapat membantu melindungi domba dari efek negatif pakan yang mengandung zat berbahaya. Yang kelima, fermentasi juga meningkatkan ketersediaan energi dalam pakan. Ini penting karena energi diperlukan untuk semua aktivitas domba, termasuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh mereka. Teman-teman, berbicara pakan, kita juga berbicara tentang vitamin dan mineral. Untuk membantu terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral, kita perlu menyediakan suplemen tambahan seperti obat oral atau obat injeksi, serta mineral blok yang banyak dijual di pasaran. Oke, pakan sudah, vitamin sudah, ya. Kita juga harus memperhatikan jadwal pemberian pakan. Ini sangat penting agar domba kita selalu merasa nyaman dan sehat. Kita harus secara konsisten memberi pakan terhadap domba-domba kita. Misalnya jika sehari diberi pakan 3 kali, maka lakukan itu dengan waktu yang sama. Jangan diubah-ubah. Misalkan hari ini 3 kali, besok 2 kali, besok lagi 1 kali, dalam waktu yang tidak sama. Jadi berikan pakan dalam waktu yang sama. Yang juga dianjurkan kepada Anda sebagai peternak, yaitu memantau kesehatan domba. Memantau kesehatan domba bisa dilakukan setiap waktu. Idealnya bersama dengan saat pemberian pakan. Periksalah domba-domba kita ini, ya. Jika ada domba yang tidak bernafsu makan, perlu untuk diketahui penyebabnya. Lalu berikan pengobatan, misalkan disuntik dengan vitamin atau dikasih jamu yang menambah nafsu makan. Jika diketahui penyebabnya penyakit yang lain yang berbeda, ya kita harus cari solusinya. Kemudian kita periksa juga penyakit-penyakit yang kasat mata yang bisa kita lihat. Misalkan domba kita itu matanya sakit, ada orb atau cocoran di sini, pudis yang ada di mulut, atau pudis yang ada di tubuh, atau mencret, itu segera kita pisahkan, kita isolasi, kita sembuhkan dulu sampai normal, kemudian kita kembalikan ke koloninya. Jadi teman-teman, dengan memberikan pakan yang tepat,
kita bisa membuat domba kita lebih sehat dan produktif. Semua peternak ingin melihat usaha mereka sukses, dan salah satu kunci utamanya adalah memberikan pakan domba dengan benar, dengan tepat, dan kualitas yang bagus. Selamat beternak. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.